Bab 109. Kring. Kring. Halo Tuan Muda, Anda menelepon saya. Apakah ada sesuatu yang Anda perlukan? Tanya lelaki setengah baya sebaik saja menjawab panggilan telepon. Paman Ronald, aku membutuhkan bantuan MU untuk saat ini. Kata lelaki di seberang telepon yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda tersebut. Bantuan? Tolong katakan bantuan apa yang Anda ingin saya lakukan Tuan Muda? Kata lelaki setengah baya yang ternyata adalah Ronald itu. Paman, aku mencurigai adanya penyelewengan di lokasi proyek kita di Hill Street. Aku berencana untuk melakukan penyelidikan di sana. Paman bisa membantuku untuk membuat identitas palsu dan juga ijazah palsu untukku dengan nama Jerry Joseph. Kata pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Penyelewengan? Apa maksud Tuan Muda? Tanya Ronald. Paman, aku telah memeriksa berbagai laporan tentang pengeluaran dan pemasukan yang telah dibukukan oleh sekretaris perusahaan. Namun, aku menemukan pembengkakan pengeluaran dari beberapa bulan terakhir. Ini sangat mencurigakan. Kata Jerry. Maksud Anda Tuan Muda? Apakah ada yang sengaja menggelapkan dana perusahaan? Tanya Ronald. Dana tidak digelapkan. Hanya saja aku curiga jika bahan-bahan material dari Hill Street telah dengan sengaja disalurkan ke perusahaan lain secara gelap setelah pihak pengecek menandatangani surat serah terima barang-barang tersebut. Besar kemungkinan jika gudang logistik milik kita telah digerogoti oleh tikus kepala hitam. Dan ini pasti pekerjaan orang-orang kita sendiri. Kata Jerry menjelaskan. Tuan Muda, apakah ada yang Anda curigai di antara kami? Tanya Ronald yang mulai penasaran. Untuk saat ini aku belum bisa menuduh siapapun. Tapi aku yakin tidak akan lama lagi aku pasti akan menangkap orang ini. Kata Jerry dengan yakin. Lalu, apa yang Anda inginkan untuk membantu Anda Tuan Muda? Tanya Ronald. Paman, siapkan dokumen palsu untukku seperti yang aku katakan tadi. Lalu, Paman harus membuat surat rekomendasi agar aku bisa diterima sebagai staf di bagian logistik dengan status sebagai staf praktikal. Yakinkan bahwa aku hanya magang di sana dan aku rasa ini tidak sulit untuk Anda lakukan mengingat Anda adalah kepala pimpinan proyek. Kata Jerry. Itu tidak sulit Tuan Muda. Saya akan melakukan seperti yang Anda perintahkan. Lalu, apakah ada lagi pesanan Anda Tuan Muda? Jika ada, saya akan melakukannya untuk Anda. Kata Ronald. Paman, awasi security yang bertugas pada waktu malam di lokasi proyek Hill Street. Aku curiga bahwa mereka telah bekerja sama dengan tikus kepala hitam ini. Saat ini aku belum menemukan kandidat yang cocok. Tapi setelah aku menemukan, Paman bisa segera memecat security itu dan kita akan menggantinya dengan orang pilihanku sendiri. Kata Jerry. Baik Tuan Muda. Segera akan saya laksanakan. Kata Ronald. Terima kasih Paman. Ingat, jangan bocorkan kepada siapapun tentang rencana ini. Atau kita tidak akan bisa menangkap siapa orang yang menjadi tikus di FOC. Kata Jerry memperingatkan. Jangan khawatir Tuan Muda. Saya akan menutup mulut untuk hal ini. Percayalah. Kata Ronald bersungguh-sungguh. Baiklah Paman. Anda dapat melakukan tugas Anda. Saya akan mengakhiri dulu sambungan telepon ini. Kata Jerry lalu segera mengakhiri panggilan. Bagaimana Jerry? Apakah Tuan Ronald bisa melakukan pemalsuan dokumen identitas untuk MU? Tanya Ryan kepada Jerry. Itu bukan pekerjaan sulit bagi Paman Ronald. Bila perlu, dia akan menyuruh Pak Ian Ken untuk menandatangani ijazah palsu itu. Kata Jerry sambil terkekeh geli. Dalam keadaan perusahaan rugi pun kau masih bisa tertawa Jerry. Dasar somplak. Kata Daniel mencibir. Apalagi yang bisa aku lakukan saat ini? Aku Tuan Muda yang miskin. Proyek di mana-mana. Tapi aku bahkan tidak punya 1 sen pun uang. Aku haus. Tapi tidak punya uang untuk beli minum. Kata Jerry sambil terduduk. Kartu MU. Kartu ban MU kan ada uangnya Jerry. Mengapa kau begitu bodoh? Kata Daniel dengan kesalnya. Oh sialan. Iya kan? Ayo Daniel, Ryan. Aku akan membelikan kalian mobil dinas untuk kalian. Tidak pantas bagi seorang calon diplomasi perusahaan besar untuk naik taksi bagi melakukan aktivitas menemui para klien.
Mulai saat ini, kalian adalah tangan kananku di perusahaan. Saatnya anak-anak muda yang harus bekerja, kata Jerry. Lalu apakah kau akan menyingkirkan mereka-mereka yang sudah tua? Tanya Daniel. Kau gila, Daniel? Mereka itu adalah urat nadi di perusahaan. Tuan Barry, Paman Ronald, Paman Austin, ayah angkatku dan Tuan Sham adalah orang-orang terhebat dalam perusahaan. Ibarat satu tubuh, mereka adalah otak, mata, tangan dan kepala bagi future of company. Kata Jerry. Tapi kau jangan lupa, Jerry. Di tubuh juga ada panu, kadas dan kurap yang harus digosok-gosok dan gosok. Kata Daniel sambil terpingkal-pingkal tertawa. Hahaha. Kita akan menggosok mereka dengan setrika panas. Kata Jerry lalu tertawa ngakak. Ayolah. Aku ingin mentraktir kalian makan nanti malam. Pakai pakaian terbaik kalian dan mulailah untuk bergaya sebagai orang kaya mulai hari ini agar tidak ada lagi kesempatan bagi Anton dan sejenisnya untuk terus-menerus menghina kalian. Aku tidak ingin kehilangan lagi seperti aku kehilangan Rico. Dan Pak Yanken harus menerima hukuman dariku karena telah berani untuk tidak adil sebagai rektor di universitas ini. Kata Jerry menggeram. Ikut apa kata MU sajalah, Jerry. Terus terang kami bersyukur setelah mengetahui bahwa kau adalah pewaris dua keluarga besar. Tapi bukan ini yang kami harapkan. Bagaimanapun, bagi kami kau adalah Jerry yang dulu. Jerry yang tetap sengsara dan kami berteman dengan MU bukan karena harta MU. Kata Rian. Bicara apa kamu, Rian? Kita adalah sahabat. Andai kau di posisiku, mungkin aku akan meminta MU untuk membelikan mobil Aston Martin untukku. Kata Jerry sambil tertawa. Kau gila. Tidak. Aku akan sangat kikir jika aku kaya. Jangan harap mobil. Sepeda OVO pun aku tidak akan sudi memberikannya padamu. Kata Rian sambil menyeringai. Memang sudah menjadi tabiat MU untuk kikir dan pelit. Hahaha. Kata Daniel. Kau boleh kikir kepada kami. Tapi tidak boleh kikir kepada Jenny. Kata Jerry memperingatkan. Lalu Jerry melanjutkan. Aku ingin mentraktir kalian makan malam ini. Hubungi Herman, dan keempat bidadari kampus kita, Rian. Aku sendiri akan menghubungi Ivan, kedua pengawalku juga Lorna dan Adele. Kita akan berangkat pukul 8 malam ini. Kata Jerry. Jerry, apakah kau tidak mengajak Via untuk pergi bersama kita? Tanya Daniel sambil mengerutkan keningnya. Via tidak akan sudi untuk ikut. Dia mungkin sangat membenciku. Rian, aku akan mentransfer uang ke nomor rekening MU. Pokoknya urusan makan malam ini atas nama MU. Kata Jerry. Aku tahu apa maksud MU, Jerry. Lakukan saja. Kata Rian. Lalu, tak lama kemudian ponsel Rian menerima pesan teks mengatakan bahwa seseorang telah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Terlalu banyak, Jerry. Apakah kita akan makan di restoran mewah? Tanya Rian. Restoran teratai di sebelah hotel teratai di Mountain Lotus. Aku akan meminta Tuan Barry mengatur tempat. Aku juga akan meminta Paman Austin untuk menunggu di luar restoran. Bagaimanapun aku tidak ingin kejadian makan malam di Lotus Mansion terulang lagi di mana kita mendapat penghinaan dari resepsionis. Itu bisa merusak mood kita. Kata Jerry. Ajaklah Via, Jerry. Aku akan sangat suka jika kalian bisa bersama lagi seperti dulu. Kata Daniel membujuk Jerry. Via tidak akan mau ikut jika di sana ada Lisa. Apa kau mau nanti aku dicakar oleh harimau betina itu? Bisa rusak wajah pas-pasanku ini. Kata Jerry bergidik ngeri. Hahaha. Dasar kau, Jerry. Oh ya, aku ingin mengajak Helen. Tapi bagaimana ya caranya? Kata Daniel sedikit murung di wajahnya. Kau bisa mengajak Helen. Berangkatlah sekarang ke country home agar bisa pulang pergi tepat waktu. Kata Jerry memberikan saran. Baiklah, Jerry. Aku akan segera turun untuk mencari taksi, kata Daniel bersemangat. Jangan taksi. Aku akan menyuruh Kevin meminjamkan mobilnya untuk kau gunakan menjemput Helen di country home. Kata Jerry. Bagaimana jika dia tidak mengizinkan, Jerry? Mobil Kevin kan mahal. Kata Daniel merasa sedikit khawatir. Lihat saja kalau dia tidak mengizinkan mobilnya dipinjam.
Aku akan bakar mobilnya biar disaksikan oleh seluruh penghuni asrama ini. Kata Jerry sambil berkecak pinggang seolah-olah dialah superhero yang ada dalam film-film action. Tapi tak lama setelah itu dia tertawa ngakak sendiri seperti orang sedeng yang salah minum obat. Dasar Jerry. Bahlolnya tidak sembuh-sembuh dari dulu. Kata Ryan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya diikuti tatapan pasrah Daniel. Bersambung.